Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan part yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul pertarungan antara juara 1 versus juara 2 turnamen US Chess Championship 2020. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih lanjut, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen US Chess Championship 2020, tepatnya pada ronde ke-9. Pertandingan ini berlangsung pada tanggal 29 Oktober 2020, sekitar pukul 3:15 waktu Indonesia Barat dini hari, tepatnya 2 hari yang lalu ya. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster Wesley So versus Grandmaster Jeffrey Xiong, di mana keduanya merupakan sama-sama andalan Amerika Serikat dan juga keduanya masih berusia di bawah 25 tahun. Artinya keduanya adalah harapan atau masa depan catur Amerika Serikat ya. Selain ada Fabiano Caruana dan Hikaru Nakamura. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini Wesley So menggunakan catur buah putih dengan rating FIDE 2770 menghadapi Jeffrey Xiong yang menggunakan catur buah hitam dengan rating FIDE 2709. Di sini Wesley So memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas dengan pion C5. Tentu saja ini adalah pembukaan pertahanan Sisilia. Kuda F3, kuda C6. Nah, dalam posisi seperti ini ada banyak balasan yang bisa dilakukan. Misalkan adalah gajah menuju B5, bisa juga gajah menuju E2, atau bisa juga dengan kuda menuju C3. Namun, di sini langkah dari Wesley So langsung agresif dengan melakukan langkah pion menuju D4. Langsung mengajak pertukaran pion di petak pusat. Tentu saja dalam posisi seperti ini akan diterima ya permintaan pertukaran di petak pusat ini. Pion C pukul D4 dan kuda pukul D4. Kuda F6, kuda C3, dan setelah pion E5 maka pembukaan ini memang masih dalam pembukaan pertahanan Sisilia. Namun kali ini berubah menjadi variasi Lasker Pelikan. Kuda menuju B5, pion D6, gajah G5 memimpin kuda hitam yang sedang melindungi menterinya, dan juga putih berkeinginan untuk menguasai petak diagonal H4 D8. Pion A6 memberikan ancaman atau penekanan terhadap kuda putih, dan di sini kuda putih mundur ke satu-satunya tempat yang mungkin dapat ditempati, yaitu kuda menuju A3. Dan langsung saja pion menuju B5, persiapan Vincento Gajah sekaligus ingin ada langkah lanjutan untuk memajukan langkah pion menuju B4 untuk memforking kedua kuda putih. Namun di sini sebelum itu terjadi, Wesley So melakukan langkah kuda menuju D5. Di sini kuda hitam mengalami penekanan yang sangat berat ya, karena diancam dua perwira sekaligus, gajah dan kuda, oleh putih. Maka hitam melakukan satu-satunya langkah preventif yang dapat dilakukan dengan gajah menuju E7 untuk mempersolid posisi kuda hitam. Gajah pukul kuda dan gajah pukul gajah di F6. Pion C3, gajah G5, kuda C2, benteng B8, pion A3 untuk mencegah pion hitam tidak maju ya. Apabila pion hitam tetap memaksa untuk maju, maka akan terjadi pertukaran pion di posisi tersebut. Rokade pendek atau rokade sayap raja oleh hitam. Pion H4 langsung agresif di sini. Wesley So ya ingin langsung secepat-cepatnya merusak pertahanan sayap raja dari Jeffrey Xiong. Gajah mundur ke H6, semakin agresif lagi dengan pion G4.
ada potensi untuk membuat gajah hitam terkurung. Sehingga di sini gajah hitam pindah ke petak F4. Namun, ada langkah yang lebih baik yang ditawarkan dalam analisa komputer selain langkah gajah G4, yaitu dengan melakukan langkah pion menuju F6. Apabila ini terjadi, maka menurut analisa komputer, langkah lanjutannya adalah sebagai berikut. Kuda C menuju E3, gajah pukul E3, kuda pukul E3, gajah E6, gajah D3, menteri D7, menteri E2, kuda D8, benteng D1 dan seterusnya ya. Di sini, namun hitam melakukan langkah gajah menuju F4. Ini memancing menteri putih pindah ke F3. Tujuannya adalah untuk mengancam gajah hitam 2 kali. Tak ada yang bisa dilakukan dalam situasi seperti ini. Hitam memutuskan melangkahkan langkah lain dengan gajah menuju B7. Di sini langsung saja pion G5 untuk semakin membuat gajah hitam tak memiliki tempat berpindah. Benteng E8, kuda pukul gajah, pion pukul F4 dan rokade panjang atau rokade serpentry dari Wesley Su. Nah, kita lihat di sini kedua pemain memiliki posisi rokade yang berbeda, yang dimana yang satu rokade serpentry dan yang satunya lagi rokade sep raja. Artinya di sini kedua pemain akan saling berlomba mana yang cepat-cepatan untuk merusak pertahanan dari masing-masing di mana tempat raja lawan berada ya. Pion B4. Ini kita lihat langkah yang aneh ya. Pion B4 menawarkan pion hitam secara gratis, namun langkah ini memiliki impact di 3, 4 sampai 5 langkah ke depan. Di sini putih melakukan langsung langkah dengan pion A pukul B4 dan di sini makin mengejutkan lagi. Hitam melakukan langkah kuda pukul pion dan di sini putih membalasnya dengan kuda pukul kuda. Nah, di sini kita lihat Jeffrey Xiong melancarkan aksinya dengan gajah pukul pion di E4. Ini langkah yang bagus ya. Kenapa? Karena benteng putih akan lepas di sini, akan hilang di sini. Karena gajah mengancam petak diagonal tempat menteri dan benteng putih berada ya. Sehingga di sini menteri putih memilih untuk tak menyelamatkan bentengnya dengan melakukan langkah menteri pukul pion. Dan lagi-lagi Jeffrey Xiong melakukan langkah kejutan dengan melakukan langkah benteng pukul kuda. Ini merupakan langkah yang juga membuat geleng-geleng kepala ya, karena ini adalah langkah-langkah yang sangat out of the box. Artinya langkah-langkah ini jarang ditemukan dalam permainan catur pada umumnya karena memiliki tingkat taktik kombinasi yang sangat tinggi. Di sini balasan dari putih adalah semakin lebih seru lagi dengan gajah menuju D3. Menghubungkan kedua benteng putih ya dalam situasi seperti ini. Dan tak ada pilihan lain bagi hitam dengan memutuskan gajah pukul benteng dan di posisi seperti ini juga menteri pukul benteng. Dan karena gajah hitam diancam benteng putih, maka berpindah ke petak F3 berbalik mengancam benteng putih. Benteng putih pindah ke D2 dan pion D5. Ini langkah yang dapat dikatakan kurang tepat ya menurut analisa komputer. Sebenarnya ada langkah yang jauh lebih agresif yang ditawarkan oleh analisa komputer selain pion D5, yaitu dengan melakukan langkah benteng menuju E1 skak. Apabila langkah ini dilakukan, maka menurut analisa komputer akan seperti ini. Raja C2, pion G6, pion B3, pion D5, raja B2, menteri C7, menteri A4 dan seterusnya ya. Namun di sini melakukan langkah pion D5. Ini langkah yang kurang akurat dan balasan dari
Wesley So adalah gajah pukul pion di A6. Pion H6, pion G pukul H6, benteng E4 memberikan ancaman terhadap Menteri Putih. Menteri Putih pindah ke C5 dan benteng pukul pion H4. Menteri ke C8 mengajak pertukaran dengan Menteri Hitam, dan juga ini adalah langkah paksaannya karena Menteri Hitam tak dapat berpindah karena sedang memberikan perlindungan terhadap rajanya. Apa respon Hitam di sini? Dengan Menteri pukul Menteri, gajah pukul Menteri, dan benteng pukul pion. Kita lihat di sini posisinya sama-sama memiliki 3 pion, 1 benteng, dan 1 gajah dari masing-masing pemain. Banyak kombinasi, tetapi hasil akhirnya sama. Dan kita akan melihat bagaimana keduanya memasuki babak akhir. Siapa yang mainnya jauh lebih tenang, itulah yang dapat membuat permainan ini menjadi sebuah kemenangan ya. Gajah B7, benteng H5, pion B4, raja F8, raja B2, benteng F5. Ini babak akhir yang sangat seru. Kita juga masih akan melihat taktik kombinasi walaupun buahnya sudah tinggal sedikit. Raja B3, raja E7, raja A4, pion G5, pion B5, benteng F4 skak, raja A5, raja D6, pion B6. Di sini putih tinggal 2 langkah lagi promosi. Benteng C4, benteng D3, benteng C5 skak, raja pindah ke B4. Benteng C4 skak, raja pindah ke tempat yang aman, yaitu petak B3. Benteng F4 di sini melindungi gajah hitam yang sudah menjadi incaran benteng putih sejak beberapa langkah yang lalu. Pion C4. Lalu langkah lanjutannya adalah raja C5, pion C pukul D5, benteng B4 skak, raja C3, benteng pukul pion B6 dengan tempo mengancam gajah. Dan di sini langkah yang sangat luar biasa lainnya adalah dengan melakukan langkah pion D6. Di sini membuat gajah hitam menjadi dalam posisi gratis, dan juga pion putih akan segera melaju ke petak promosi. Ini pilihan yang sangat sulit bagi Jeffrey Xiong, dan dalam situasi ini sebenarnya apapun langkah Jeffrey Xiong sudah kalah ya. Di sini Jeffrey Xiong melakukan langkah benteng pukul gajah dan pion D7. Kita lihat pion putih sudah tak dapat lagi dihentikan langkahnya menuju promosi, maka benteng pukul pion dan benteng pukul benteng. Pion F5, raja D3, gajah E4 skak, raja E3, pion G4, raja F4, raja C6 dengan tempo mengancam benteng, dan benteng menuju F7. Kita melihat di sini ya, jelas apa yang mau dilakukan oleh Wesley So, tentu saja dengan ingin mendapatkan pion ini. Karena jelas sudah memasuki babak akhir, lebih baik untuk menyederhanakan buah agar pion putihnya bisa promosi ya. Raja D6, benteng pukul pion di F5, dan di sini sebelum melakukan langkah, Jeffrey Xiong memutuskan untuk menyerah karena memang ini sudah langkah yang sangat sulit. Langkah terbaik di posisi ini adalah gajah pukul benteng, raja pukul gajah, raja pindah, raja pukul pion, raja pindah ke E6, raja pindah ke G5, raja F7. Di sini pion maju 1 langkah aja ya. Pion F3, raja G7, pion F4,
raja F7. Lalu raja menuju F5, raja G7, raja menuju E6, raja menuju F8, pion satu langkah ke F5, raja ke petak E8, pion maju satu langkah ke F6, raja ke petak F8, pion menuju petak F7, raja ke G7. Lalu setelah raja menuju E7, maka jelas pion putih sudah tak dapat lagi dihentikan ya. Karena apa? Jelas dalam situasi seperti ini Wei Schleso akan dengan mudah meraih kemenangan. Ini adalah langkah lanjutan ya apabila Jeffrey Xiong tadi tidak memilih resign. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.